بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله, kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita membahas tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih membahas ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Muddatsir, dan telah kita jelaskan dimulai dari ayat yang ke-11 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya ini berkenaan tentang seorang yang berasal dari Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, yang menentang kebenaran, berbangga dengan harta yang banyak, berbangga dengan anak-anak yang banyak, dan dengan harta tersebut menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwa yang memberikan kepada dia harta adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah yang mengaruniakan kepadanya anak-anak, memberikan kenikmatan di dunia ini. Namun ternyata kenikmatan tersebut mereka atau dia menggantikannya dengan kekufuran. Mereka menggantinya dengan pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Jalla wa Ala murka kepadanya. Dan bukan sampai tingkatan hanya sekedar mengingkari nikmat yang Allah berikan, bahkan merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
dan menisbahkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala bahwa itu adalah ucapan Rasul, ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan kalamullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, kalla innahu kana li ayatina 'anida, bahwa sekali-kali tidaklah seperti yang dia harapkan, bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan terus-menerus. Kenikmatan yang dia rasakan akan terputus. Kenapa? Karena dia kufur, mengingkari nikmat Allah, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah disampaikan kepadanya. Innahu kana li ayatina 'anida, sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami 'anid, yani mu'anidun lil haqq, menentang kebenaran, menjauhinya, bahkan berani untuk melawannya. Sa'urhiquhu sa'uda, lalu kemudian dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Dia akan disulitkan dalam neraka. Sebagian para ulama tafsir ketika menjelaskan makna sa'urhiquhu ay sa'ukallifuhu minal azab, saya akan membebani dia dengan siksaan-siksaan di dalam neraka yang dia akan merasakannya. Su'uda itu asal kata dari su'ud, yani naik. Sa'ida yas'adu artinya menaiki. Sa'idal jabal artinya naik ke atas gunung. Su'uda yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia beban-beban yang berat sebagai siksaan di dalam neraka. Dia akan disuruh untuk menaiki tebing atau menaiki gunung di dalam neraka yang dia tidak mampu melakukannya, tapi dipaksa sebagai siksaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat yang berikutnya ini apa sesungguhnya yang dilakukan orang ini, Al-Walid bin Mughirah. Apakah yang dia pikirkan terhadap kebenaran itu, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah menjelaskan tentang keadaannya. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Walid bin Mughirah, fakkara, dia berpikir, dia memikirkan pada dirinya, wa qaddara, dan dia menentukan apa yang dia pikirkan. Berpikir yang dimaksud bahwa dia berpikir tentang Al-Quranul Karim. Ketika datang kepada dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir bersama dengan syaitannya. Dia melihat ini apa, dia pikirkan. Tapi berpikir bukan untuk qabulul haqq, bukan untuk menerima kebenaran, namun dia berpikir untuk memberikan jawaban ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Tidak mungkin ini kebenaran. Yang jelas dalam benaknya tidak terbetik sedikit pun untuk mengikuti kebenaran itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana cara menjawab tentang kalimat-kalimat yang disampaikan, yang itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memberikan jawaban kebatilan, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berpikir, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan
dan menentukan apa yang dia fikirkan agar dia bisa memberikan jawaban yang batil terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan tentangnya, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Dan ini ancaman dari Allah. Allah mengatakan faqutila, maka dia terbunuh tentang apa yang dia fikirkan. Kemudian dia terbunuh tentang apa yang dia fikirkan. Apa yang dia tentukan dalam fikirannya, apa yang dia fikirkan dalam benaknya. Nah, karena dia memikirkan sesuatu yang bukan haknya untuk memikirkan itu. Yang terpenting bagi dia adalah bagaimana cara memberi jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Bukan untuk mengikuti kebenaran. Bukan membaca dengan bacaan yang akan menumbuhkan perasaan iman dalam dirinya. Tidak. Dalam hatinya sudah ada perasaan ingat, menentang al-haq, menentang kebenaran, tikbar, sombong terhadap apa yang dibacakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mengatakan, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Allah ulang, terbunuh dia, celaka dia, binasa dia terhadap apa yang telah dia fikirkan. Kemudian apa yang dia lakukan? Thumma nazar. Kemudian dia memperhatikan apa yang dia katakan. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia pun bermuka masam dan bermuka kecut di wajahnya. Ya. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat itu, bukannya menerima kebenaran, bukannya bersedih, bukannya senang untuk menerima kebenaran. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir sambil mukanya itu kecut. Ya. Apa ini? Intinya dia pengen cari jawaban yang batil. Itu keinginan dia. Maka dia memperhatikan. Perhatian bukan etibar. Ada seorang memperhatikan dalam rangka untuk mentadabburi. Memperhatikan, membuka diri, melapangkan dada, membuka hati untuk menerima kebenaran. Kalau itu kebenaran maka terima. Tapi ini tidak. Ya. Pada benaknya sudah tidak ada sama sekali keinginan untuk menerima itu. Yang dia pikirkan adalah cara mencari jawaban. Maka dia pun kecut sambil melihat ini apa ini. Nah, nufra 'anil haqq wa bughdul haqq. Untuk berlari dari kebenaran, meninggalkan kebenaran. Kemudian thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan dia pun menyombongkan dirinya. Nah, inilah hasil pikiran dia. Ya, melihat, memikirkan, kemudian memperhatikan, kemudian menimbang, dan akhirnya memutuskan menolak kebenaran. Nah, Allahul musta'an. Maka ini hasil dari pikiran dia. Ya, sejak awal sama sekali tidak ada keinginan untuk menerima al-haq. Maka dari sini jelas bagi kita bahwa seseorang yang memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, ada seseorang yang bi'aini al-i'tibar. Dia melihat ayat-ayat Allah dengan pandangan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil kebenaran, mengambil faedah yang ada di dalamnya. Adapun jenis yang pertama ini terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak melakukan ini terhadap ayat-ayat Allah, Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka telah terkunci?
Allah mencela orang yang membaca Al-Quran lalu dia tidak mentadabburinya, memperhatikan makna-maknanya. Liyadzakkaru ayatihi, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Agar kemudian mereka mentadabburi ayat-ayat Allah dan agar kemudian orang-orang yang berakal mengambil ibrah, benar-benar mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang pertama ini terpuji. Ya, seorang duduk membaca Al-Quran sambil dia menelaah apa makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk memahami dengan baik kemudian menerapkan dalam kehidupannya, mengamalkannya. Maka ini terpuji. Yang kedua, ada seorang yanzur bi'ainil i'raf wal inhiraf wal istikbar. Ia memperhatikan dengan pandangan kesombongan, berpaling dari al-haq. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang dia merasa benci untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa benci untuk menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua ini adalah jenis orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang selanjutnya. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Agar kemudian berkata orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Adapun kaum mukminin dan ahlul kitab yang mengambil ibrah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yartab alladziina utul kitab wal mu'minun, dan tidak akan ragu dan benar-benar yakin orang-orang yang diberikan Alkitab kemudian mereka tunduk kepada kebenaran, demikianlah kaum mukminin. Tidak ada keraguan. Tapi orang-orang dalam hati yang terdapat penyakit, maka begitu datang ayat, bukannya merunduk, bukannya tunduk dan taat terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pikirkan ini sesuai dengan akal apa enggak. Kalau sejalan dengan akalnya, ya bolehlah. Tapi kalau tidak sejalan dengan akal, maka dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana cara menolak ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana cara menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menggunakan kaidah-kaidah yang batil. Ya, syubhat. Seperti sebagian mereka yang mengatakan, oh iya, saya meyakini ini memang betul ayat Allah. Ya, ayatnya pasti benarnya, tapi makna yang terdapat di dalamnya belum pasti benar. Atau yang diistilahkan dengan dhanniyud dalalah. Penunjukannya itu dhanni, tidak pasti, tidak yakin. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Berusaha untuk dirubah maknanya. Berusaha untuk dipalingkan maknanya dari makna-makna yang sebenarnya. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuharriful kalimah an mawadhi'i. Mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya, dari makna-makna yang sebenarnya. Nah, seperti sebahagian keadaan ahlul hawa, ahlul bid'ah, dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara, berdialog secara langsung. Allah yang berbicara kepada Musa alaihi salam dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Allah itu berbicara. Dan Allah berbicara dengan huruf, dengan suara. Dan tidak sama antara pembicaraan Allah dengan kalamullah dengan perkataan-perkataan siapapun dari makhluknya.
Ayat ini dengan tegas menetapkan itu. Bahwa ketika Musa alaihi salam mendekati lembah ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Musa alaihi salam. Nah, kata mereka, oh tidak, enggak benar itu. Tidak benar kalau dikatakan Allah berbicara kepada Musa. Alasannya apa? Kalau dikatakan Allah itu berbicara, loh berarti Anda menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Karena Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Padahal kita kan nggak boleh menyamakan, menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Karena kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, maka berarti kalau manusia bisa berbicara, berarti Allah nggak boleh dikatakan punya sifat berbicara. Berarti kalau tidak punya sifat berbicara, sifatnya apa? Lawan berbicara itu apa? Bisu. Hah? Berarti Anda menisbahkan kepada Allah bisu, begitu? Karena Allah itu tidak bisa berbicara menurut kalian, sehingga Allah, berarti Allah itu bisu menurut kalian. Kata mereka, oh tidak, kami tidak mengatakan Allah berbicara, kami juga tidak mengatakan Allah bisu. Tuh, berarti apa? Berarti apa? Benda mati. Hah? Anda menyerupakan Allah dengan tiang ini. Tiang ini tidak bisa disifati bicara, juga tidak disifati bisu. Berarti Anda menyerupakan Allah dengan tiang. Oh tidak juga. Lah terus gimana? Sampai-sampai di antara mereka meniadakan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbicara, Allah tidak punya ilmu, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak. Kenapa? Karena kalau ditetapkan katanya sama dengan makhluk. Ya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di dalam bumi, tidak pula di luar bumi, tidak di dalam jagat raya, tidak pula di luar jagat raya. Yang penting tidak. Berarti di mana Allah? Berarti Allah itu nggak ada dong. Semuanya serba tidak. Ya. Alasannya kalau ditetapkan menyerupai makhluk. Ya. Kalau begitu, tiadakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Anda mengatakan Allah itu ada, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya kan? Makhluk ada, manusia ada, punya sifat ada. Kalau Anda mengatakan Allah punya sifat ada, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian tiadakan. Allah tidak ada. Kan begitu. Seperti perkataan kaum Jahmiyah. Bodohnya mereka dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sebagian para ulama berkata tentang mereka, al-musyrikuna ya'buduna al-wathan. Wa haula'il mu'attilah al-jahmiyah ya'buduna al-adam. Kalau orang-orang musyrik, mereka menyembah masih punya akal dikit walaupun bodoh. Karena mereka menyembah yang ada. Berhala. Ada kan di hadapan mereka. Tapi mereka ini, kaum Jahmiyah, Al-Mu'attilah, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka selalu mengatakan tidak, sampai nggak ada berarti. Berarti siapa yang mereka sembah? Mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya mereka menafikan semua. Sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tidak satu pun mereka tetapkan. Nah, ini batil. Allah tidak berbicara. Makanya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Alasannya apa? Karena Allah tidak berbicara. Kalau Allah tidak berbicara berarti Allah tidak berfirman. Ya. Berarti ayat-ayat yang selama ini kita baca dalam Al-Quran kata mereka itu makhluk. Bukan firman Allah. Ketahuilah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah keyakinan yang batil, kufur. Dapat menyebabkan seorang itu kafir
keluar dari Islam. Para ulama sepakat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Barang siapa yang mengetahui di tangannya itu mushaf Al-Quran, ayat-ayat Allah, lalu dia lemparkan ke got atau ke tempat-tempat yang kotor, yang jorok, dan dia tahu bahwa itu Al-Quran, sepakat para ulama bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Sepakat. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Nah, kafir. Menunjukkan bedanya Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatnya, lafaznya dari Allah. Berbeda dengan ucapan manusia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab dari semenjak zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Apa tantangan itu? Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apabila kalian masih ragu dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan datangkan satu surah yang semisal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangkan satu surah. Tambah lagi, datangkan saksi-saksi kalian, penguat-penguat kalian. Ya. Para doktor, para profesor, dan yang lainnya, kumpulkan semua ahli bahasa, dari ahli nahwu, ahli sharaf, ahli bahasa. Mereka suruh bersepakat untuk bikin satu surah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu. Satu surah itu yang minimal berapa ayat? Yang mana? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat, satu surah. Datangkan. Sudah berapa abad ini? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang enggak ada. Menunjukkan itu bukan perkataan biasa. Kalau itu perkataan orang biasa, semenjak dulu sudah ada yang bisa menandingi keindahan Quran, balaghatul Quran. Memang pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat ada seorang pengarang wahyu, pendusta wahyu yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Nah, ketika ada seorang sahabat, kalau nggak salah Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pada waktu itu baru saja mengenal Islam. Lalu pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Nah, maka Amr bin Al-As datang bertemu dengan Musailimah. Kata Musailimah, sahabatmu telah mengatakan apa pada hari ini? Nah, Amr telah diturunkan kepada beliau surah Wal 'Asr. Kemudian beliau membaca surah ini. Nah, mendengarkan itu, Musailimah pura-pura gemetar kayak diturunkan wahyu juga ini. Setelah itu dia mengatakan, baru saja juga diturunkan kepadaku surah. Ya. Apa itu? Coba kamu baca. Nah, maka dia membaca. Ya wabr, innama anta udunani wa sadr. Terus apa gitu terakhirnya. Ya.
Hei kelinci, hei kelinci, kamu itu hanya 2 telinga dan 1 dada. Ini mau motong kelinci atau apa ini? Nah, pengen menyanyi wal asr innal insana lafi khusr. Enggak mau kalah. Ya waber katanya. Sama berbernya gitu kan. Nah. Ya. Kalau Musailimah hidup di zaman sekarang, kita sambung aja tuh. Tambah lagi ya. Kamu ini hanya pembuat hamburger aja tuh. Biar akhirnya berber juga. Hah? Allahumma. Mendengarkan itu apa kata Amr? Saya bersaksi bahwa kamu memang seorang pendusta. Bukannya malah orang itu ternyuh dengar, oh bagus sekali, yang tidak. Karena beda nikmat ayat Allah Subhanahu wa taala, orang baca firman Allah itu subhanallah benar-benar terasa. Apalagi seorang yang punya iman, itu terasa sekali. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat kaum mukmin. Seorang mukmin ketika dibacakan ayat itu semakin bertambah keimanannya. Bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca surah Kadzdzabah yang dibuat oleh Musailimah. Tak bermanfaat. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tantangan itu sudah lama sekali hingga sekarang dan tidak akan mampu. Allah mengatakan apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukan dan kalian tidak akan bisa melakukan. Oleh karena itu takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitulah balasan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Seharusnya seorang muslim itu apa yang Allah firmankan, maka dia hendaklah tunduk menerima. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut buatan manusia atau ayat-ayat tersebut buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ancaman. Ya. Apa hasil kesimpulan si Al-Walid bin Mughirah setelah dia berpikir, ya, sok bergaya seperti orang pinter, ya, sok bergaya seperti orang yang normal, padahal dia orang tidak normal. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, menjelaskan tentang keadaan orang. Faqala, maka dia pun berkata, ya, inilah kesimpulan hasil pikiran dia. Kata dia, in hadza illa sihrun yu'zar. In hadza illa qaulul bashar. Kata dia, ini bukan firman Allah. Ya. Ini datangnya dari tukang sihir. Tukang sihir pendusta tadi. Dari orang-orang jahat. In hadza illa qaulul bashar. Ini perkataan manusia, ini bukan firman Allah. Ini bukan ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Alangkah jauhnya dia dari kebenaran. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan kemudian kita langsung terpesona kalau kita melihat ada seorang yang katanya dia sebagai seorang pemikir. Ya. Seorang pemikir. Pemikir itu seperti yang kita sebutkan dua macam. Ada pemikir yang mentadabburi ayat Allah. Ada pemikir tapi tujuannya adalah untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Ya. Dengan alasan memikirkan. Nah, ini yang kesimpulan dia. Mendahulukan akalnya. Tidak ingin tunduk kepada wahyu. Akhirnya seperti ini keadaan. Seperti pula keadaan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Mempelajari filsafat. Yang itu bukan dari agama Allah. Sebagian menyangka bahwa ilmu filsafat itu sangat erat hubungannya dengan Islam. Islam berlepas diri dari ilmu filsafat. Ilmu kalam. Bahkan sebahagian universitas itu
memasukkan di dalam kuliah Usuluddin jurusan filsafat. Ini belajar Usuluddin, prinsip-prinsip Islam, prinsip agama, jurusan filsafat. Nah, katanya kalau seorang belajar filsafat, ketika dia menjelaskan tentang Islam itu ilmiah. Ilmiah apa? Nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis. Nah, apa yang keluar dari lisannya? Setelah saya memikirkan, menurut prediksi saya, menurut perkiraan saya, menurut akal saya, menurut pendapat Jos fulan, menurut pendapat filosofis fulan, Aristoteles fulan, Socrates, sebutkan ahli-ahli filsafat ya. Nah, itu sudah hasilnya dia. Belajar agama apa dari Aristoteles? Mau belajar agama apa dari Socrates? Ya. Tidakkah kita mengambil ibrah dari perkataan para ulama itu sudah cukup? Fa'tabiru ya ulil absar, ambil ibrah. Wahai orang-orang yang punya penglihatan, yang punya pikiran, ambil ibrah. Apa perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Kata beliau, menurut saya hukum orang yang mempelajari ilmu kalam itu dipukul kepalanya dengan pelepah kurma, dipukul kepalanya dengan sendal, parkan syaitannya, lalu kemudian diarak keliling kampung, ya, sambil dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah. Ini balasannya orang yang meninggalkan al-kitab wa sunnah. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya ilmu kalam. Nah, sebagian para ulama mengatakan al-ilmu bi ilmil kalam jahlun wal jahlu bi ilmil kalam ilmun. Bodoh terhadap ilmu kalam itulah ilmu. Jadi kalau nggak ngerti ilmu kalam itu ilmu. Mempelajari dan mengetahui ilmu kalam itu kebodohan. Nah, kebodohan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan kullul ulumi siwal Qur'an mashghala illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din wal ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka min waswasi syayatin. Setiap ilmu selain mempelajari Al-Quran melalaikan. Yang beliau maksud adalah ilmu filsafat, ilmu kalam. Kecuali belajar hadis, bagus. Kecuali mendalami agama Allah. Setiap ilmu yang tidak terdapatnya haddatsana wa akhbarana, maksudnya yang tidak terdapat padanya hadis, fikih, Al-Quran, maka itu adalah dari waswas syaitan. Itu adalah dari waswas syaitan. Nah, Al-Imam Al-Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyesali perbuatan beliau ketika dia menggeluti ilmu kalam. Nah, ambil pelajaran dari situ. Al-Ghazali ini punya sekian tahap dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sempat mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, sampai kepada tingkatan dia ragu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada apa enggak? Sampai pada tingkatan itu. Ragu dia. Jadi wajar kalau ada orang-orang sekarang setelah mereka belajar di tempat yang namanya Fakultas Usuluddin dengan berbagai macam jurusannya, lalu kemudian ketika datang calon-calon mahasiswa baru diberikan ucapan selamat. Selamat datang di tempat yang tidak bertuhan, katanya. Selamat datang
Ya. Di mana itu? Ya, IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Nah. Ya. Selamat datang. Sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor sekali, jorok. Ya. Berat sekali lisan ini untuk mengucapkan. Nah. Di hadapan para mahasiswa. Mahasiswa yang baru. Ini para senior ini. Istilahnya apa itu kalau kakak seniornya itu apa namanya? Hah? Senior gitu ya. Nah, di depan berlagak seperti preman-preman bajingan. Iya. Iya. Di dalam kampus. Nah, mengajak mahasiswa baru ini. Mari kita berzikir bersama-sama. Apa kata dia? Allahumma musta'an. Dia mengatakan anjinghu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini Masya Allah dari usuluddin. Ya, mengganti zikir Allah. Ya. Yang lebih bejat lagi, dosen-dosennya ikut membela. Bayangkan, dosennya ikut membela. Kenapa? Karena katanya punya pemahaman al-hululiyah, wahdatul wujud. Ya. Kalau seorang sampai kepada tingkatan wahdatul wujud, maka dia berkeyakinan bahwa semua yang ada di alam ini itulah Allah. Sama seperti perkataan Al-Kafir Ibnu Arabi. Sama seperti ucapan Al-Hallaj. Nah, ini yang mereka tokohkan. Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan misalnya. Nah. Kata mereka, tidak ada bedanya. Allahu Akbar dengan Riyadzubillah, anjinghu Akbar. Tidak ada bedanya kata mereka. Kenapa? Pada hakikatnya perkataan anjing itu ya Allah juga. Nah, kenapa? Karena yang ada pada anjing, yang ada pada babi, yang ada pada yang lainnya itu Allah sebenarnya. Nah, seperti perkataan Ibnu Arabi bahwa semua yang ada di alam ini adalah Allah. Tidak ada bedanya antara anjing dan babi. Jadi dibela juga, ya. Keyakinan kufur menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Karena yang mereka pelajari bukan din, bukan agama. Rujukannya bukan Islam. Nah, yang ngajar siapa? Oh, profesor, dosen. Dari mana? Chicago. Dosen kafir. Nah, Nasrani. Yang ngajar Nasrani. Ketika ditanya lah, kenapa kamu kok berguru belajar agama dari seorang Nasrani? Perbandingan agama. Jadi ada aja alasannya. Perbandingan. Kita pengen dengarkan apa sih pandangan orang Nasrani terhadap Islam. Sampai jadi dosen. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi kalau kita berpikir lihat kondisi kaum muslimin. Di antara mereka bahkan mungkin yang terbanyak dari mereka sibuknya dengan dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Mencari harta, mencari kekayaan. Tidak mementingkan untuk belajar agama. Di antara mereka ada yang punya semangat untuk belajar agama. Senang dengan Islam. Senang mempelajari Al-Quran. Akhirnya dia ingin mengambil jurusan agama. Masuknya kemana? IAIN. Nah. Ya. Kalau pengen punya ijazah atau pengen resmi dari universitas. Nah. Atau kalau tidak masuk ke universitas, ya masuk pondok-pondok pesantren. Yang diajari apa? Diajari wirid-wirid. Diajari untuk menjadi dai instan.
Nah, ya. Biar kuliah cepat-cepat jadi mubalik. Jadi dai, jadi ustaz. Ya. Dari mana tanda kesuksesannya? Nah, tinggal dilihat kalau dia terjun ke masyarakat. Banyak yang senang, sudah berhasil. Sudah bisa ngomong, berhasil. Ya. Apalagi kalau sudah menghasilkan. Nah, bisa tahlilan sini. Bisa yasinan di sana, yasinan di sini. Dipanggil sana sini. Kalau disuruh berdoa, Masya Allah, komat kami. Sudah bisa seperti itu. Ya, apalagi kalau sudah pandai pakai sorban, Masya Allah. Nah, yang seperti ini sudah dianggap berhasil. Berhasil. Ya. Nah, Allahul Musta'an. Jadi kalau kita memperhatikan, alangkah sedikit dari kaum muslimin yang benar-benar jernih pemahaman mereka terhadap Islam. Memahami Islam dari sumber yang sebenarnya Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah difahami oleh para ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Karena ilmu ini turun-temurun. Dari generasi ke generasi. Tidak boleh terputus. Ilmu yang kita pelajari sekarang ini harus nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan mangkul yang diistilahkan oleh LDII. Ya, kalau yang diistilahkan oleh LDII mangkul, yaitu harus ngaji dari mereka, karena mereka juga mengambil ilmunya dari gurunya. Yang mana gurunya ini mengambil ilmu dari seseorang yang ada di Mekah katanya. Yang mana seseorang yang ada di Mekah itu sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, katanya. Nah, sehingga pemahamannya harus dari pemahaman mereka. Tidak bisa keluar. Nah, walhasil campur aduk lagi. Kaum muslimin dikafirkan. Ya, masuk ke dalam masjid mereka yang belum pernah ngaji di pengajian mereka. Dianggap najis. Ya. Dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini juga bukan yang dimaksud dengan orang-orang yang berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Walhasil dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menisbahkan Al-Qur'an bahwa itu adalah perkataan manusia. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Saya akan lemparkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu apa itu neraka saqar itu? Neraka saqar yang Allah ancam terhadap orang-orang yang masih ragu terhadap Al-Quran. Terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lemparkan dia ke dalam neraka saqar. Tahu kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tazar. La tubqi wa la tazar. Ya. Tidak akan menyisakan sedikit pun. Dan tidak akan membiarkan seseorang itu bisa lari. Enggak. Nah, jadi jangan disangka bahwa orang kalau masuk ke dalam neraka, ya ada tempat untuk istirahat sebentar, nanti masuk lagi disiksa. Ya, aduh sakit. Istirahat dulu, masih bisa tidur. Gak ada itu. La tubqi wa la tadar. Tidak akan menyisakan. Ya. Oh, kalau begitu tersiksa. Orang kan kalau sudah tersiksa banget, itu sampai hilang kesadaran, bahkan bisa sampai mati. Ya itu dunia itu. Tapi kalau di neraka,
la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Ya. Gimana itu? Tidak mati, tidak hidup. Tidak mati seperti matinya orang tidak sadarkan diri, yang kalau dicubit dia sudah tidak merasakan. Kayak seperti itu. Tidak pula hidup seperti orang yang tenang, orang yang bisa istirahat. Begitulah keadaan neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulitnya itu matang, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Agar mereka terus-menerus merasakan siksaan. Terus-menerus. Jadi tidak ada henti-hentinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama dalam neraka tidak ada waktu untuk istirahat. Gak ada istilah cuti. Cuti siksaan misalnya. Hah? Gak ada istilah libur kerja. Gak ada. Kerja terus-menerus dalam keadaan tersiksa. Nah, kecuali orang-orang yang masih punya keimanan. Mereka disiksa dalam kurun waktu tertentu, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Kalau sudah keluar dari neraka, itu sudah pensiun namanya. Iya. Mereka dinamakan al-jahannamiyun, orang-orang yang ex neraka, ex jahannam. Selesai penyiksaan. Ini yang punya iman. Ya. Dan tingkatan keimanan itu kan berbeda-beda. Nah, lawahatul lil bashar, dan akan sampai ya siksaan itu pada seluruh tubuh manusia. Nah, akan mengguncangkan mereka, akan menyiksa mereka dengan kekuatannya, panasnya, sehingga dia tidak akan bisa hidup tenang. Nah, dalam neraka itu tidak ada ketenangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, sebelum datang hari penyesalan, maka manfaatkan waktu kita. Hidup di muka bumi ini sangat-sangat sebentar sekali. Sebentar lagi kita akan berangkat seluruhnya. Kemudian datang generasi berikutnya. Ya. Orang-orang tua kita kan sudah pada meninggal. Mungkin sudah ada yang masih bertahan tapi tinggal menunggu waktu. Ada yang masih tinggal ibunya, ada yang tinggal ayahnya, ada yang tidak ada sama sekali. Kalau sudah tidak ada itu berarti kita pun tinggal menunggu waktu. Kita akan menyusul. Dan di sanalah akan ditentukan nasib masing-masing manusia. 'Alaiha 19, yang menjadi penjaga neraka itu ada 19 malaikat. 19 malaikat yang keras. Ya. Yang tidak punya perasaan. Ya. Kalau menyiksa tidak punya perasaan. Kalau manusia ini kan masih punya perasaan. Ya. Kalau ada seorang misalnya hendak mengeksekusi seseorang atau menyiksanya, itu masih ya minimal ada perasaan, walaupun kecil apapun. Ada perasaan kadang-kadang kasihan atau yang semisalnya. Tapi kalau malaikat tidak ada tawar-menawar. Ya. Karena waktu itu kita sudah tidak punya harta. Punya harta pun nggak bisa nyogoi malaikat. Nggak bisa. Malaikat tidak mengenal duit untuk kemudian disogoi, enggak. Sama sekali. Apa yang dikenal oleh malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Gimana keadaan malaikat-malaikat penjaga neraka itu? Yang mereka ditugaskan untuk menyiksa orang-orang dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum dara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Di sana terdapat malaikat-malaikat yang memiliki sifat ghilaz, shidad. Ghilaz itu apa ya? Keras. Kasar. Shidad keras, kuat. Ya. Jadi jangan disangka kalau malaikat bukul misalnya, oh kebal enggak apa-apa. Shidad itu malaikat. Nah,
ghilaz, kasar. Kenapa kok malaikat itu kasar? Ya itulah yang Allah perintahkan. Allah perintahkan demikian pada mereka. Untuk apa? Untuk menyiksa ahlun nar. Sehingga kalau seorang di dalam neraka itu tidak ada rahmat, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Seorang akan disiksa. Kalau dia kafir, musyrik, akan disiksa terus menerus. Khalidan fiha mu'abbada. Tidak akan keluar dari neraka. Tapi seorang yang muslim tapi tercampuri dengan kemaksiatan, di mana dia dimasukkan ke dalam neraka, akan ada suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan makan mereka. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.